Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa penikmat channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan jawaban, memberikan tanggapan kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Di antaranya pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar pada channel YouTube kami, yaitu bersumber dari salah satu akun YouTube yang memiliki nama mystory7655. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, mau tanya, bagaimana hukumnya kita chattingan dengan perempuan yang bukan mahram kita?" Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya, terima kasih. Ini pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar yang ada di akun kami. Berarti pertanyaannya ini adalah bagaimana hukumnya laki-laki yang melakukan chat dengan perempuan lain, yang status perempuan lain ini adalah perempuan yang bukan mahram atau perempuan ajnabiyah. Perempuan yang bukan mahram biasa diistilahkan dengan sebutan perempuan ajnabiyah. Bagaimana fikih menanggapi hal seperti demikian? Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa berbicara, bercakap-cakap dengan orang perempuan secara face to face, secara langsung, itu hukumnya adalah boleh. Kecuali kalau kemudian saat terjadi pembicaraan itu memunculkan satu bentuk syahwat atau masuk pada ranah khauful fitnah, maka pembicaraan ini bisa berubah hukum yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Ini kalau konteksnya berbicara secara langsung, bertemu tatap muka, face to face. Kalau kemudian kasusnya atau konteksnya sekarang adalah dalam kondisi chattingan, artinya antara pihak laki-laki dengan perempuan ini tidak saling bertemu, mereka hanya ngobrol melalui tulisan yang ada pada media sosial, melalui WhatsApp, melalui inbox, melalui DM misalkan dan lain sebagainya, hukumnya pun juga menjadi berbeda. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu tentang awal mula hukum mendasar tentang tulis-menulis ini terlebih dahulu. Kami merujuk kepada kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab beliau ini, kumpulan fatwa-fatwa beliau dalam masalah hadis, ya, beliau punya salah satu judul fatwa yang dituliskan oleh beliau dengan matlabun yukrohu ta'limun nisa'i al-kitabata. Suatu pasal yang mana pasal ini membicarakan tentang makruhnya mengajari orang perempuan dalam bidang menulis. Artinya orang perempuan secara hukum dasar dalam pembahasan ini, dalam pembahasannya fatwanya Imam Ibnu Hajar ini, hukumnya makruh mengajari mereka tentang menulis. Makruh mengajari menulis kepada orang-orang perempuan. Beliau berfatwa seperti ini berdasarkan beberapa riwayat hadis yang ada di sini, ada 3 riwayat hadis ya, yang menjelaskan tentang kemakruhan hukum ya mengajari perempuan tentang tulis menulis. Yang pertama adalah sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, la tanziluhunna fil ghurafi wa la tu'allimuhunna alkitabata. Yang artinya jangan biarkan perempuan-perempuanmu itu berdiam diri terus-terusan di dalam kamar, dan juga jangan sekali-kali kalian mengajari mereka tentang menulis. Ya. Kelanjutan hadisnya, wa'allimuhunna al-ghazla wa suratan nur. Ajarilah perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian tentang menjahit. Ajarilah perempuan-perempuan kalian untuk mengerti tentang keahlian menjahit. Wa suratan nur, dan juga kandungan-kandungan, tafsiran-tafsiran yang ada di dalam surat An-Nur, karena lima fiha minal ahkamil katsirah al-muta'alliqati bihinna al-muaddi hifzuha wa ilmuha ila ghayati hifzihinna an kulli fitnatin wa raibatin kama huwa dhahirun liman tadabbaraha.
yang mana di dalam kandungan tafsiran yang ada pada surat An-Nur, ya, di situ menerangkan tentang hukum-hukum yang banyak sekali, yang hukum-hukum itu sangat berkaitan erat dengan orang-orang perempuan. Bagaimana adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang perempuan itu banyak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Nah, dari hadis ini, riwayat ini dari riwayatnya Imam Baihaqi dan juga Imam Hakim yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah menerangkan tentang kita sebagai orang laki-laki tidak diperkenankan untuk mengajari orang-orang perempuan perihal menulis. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu riwayat yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdawuh, la tuskinu nisa'akumul ghurafa wala tu'allimuhunnal kitabata, yang mana memiliki arti hampir sama dengan riwayat hadis yang pertama. Riwayat yang lain yang sama-sama juga bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, marra Luqmanu ala jariyatin fil kuttabi. Suatu ketika Sayyidina Luqmanul Hakim, yang dalam riwayat banyak yang mengatakan beliau itu adalah seorang nabi, namun pendapat yang lain mengatakan beliau bukan nabi, hanya sebatas wali saja. Suatu ketika Sayyidina Luqman Al-Hakim ini berjalan dan bertemu dengan seorang budak perempuan, atau bertemu dengan pemudi, anak masih muda belia yang perempuan, fil kutabi, di tempat pembelajaran menulis. Ya, faqala. Lalu kemudian Sayyidina Luqmanul Hakim ini berkata kepada orang-orang yang di situ memang menjadi guru tulis, liman yusqalu hadza saifu, untuk siapa pedang ini dipersiapkan. Dan itu sambil menunjuk kepada perempuan-perempuan, anak-anak muda-muda yang belajar menulis kepada guru-guru tulis di saat itu. Ini riwayat yang ada. Dari tiga riwayat ini difahami oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hukumnya makruh mengajari orang-orang perempuan perihal tulis menulis. Tentunya keputusan hukum yang seperti ini tidak kemudian secara tiba-tiba muncul begitu saja. Ada alasan-alasan kenapa kemudian hukum makruh ini muncul tentang mengajari orang-orang perempuan tentang perihal menulis. Dan beliau di sini dalam fatwanya beliau ini setidaknya menyebutkan 3 alasan kenapa hukum makruh ini muncul perihal tulis menulis kepada orang-orang perempuan. Beliau menyatakan, wahia annal mar'ata idza ta'allamatha tawassalat biha ila aghradin fasidatin. Ya, yang artinya ketika orang-orang perempuan ini belajar menulis, lalu kemudian dia mulai bisa merangkai kata-kata, bisa membuat kalimat-kalimat, maka memiliki potensi yang besar kepada hal-hal yang dianggap fasidah menurut kacamata syariat. Tulisannya mereka, orang-orang perempuan ini, memiliki potensi yang tinggi untuk memunculkan kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah komunitas masyarakat. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa hukum makruh ini muncul? Beliau menyatakan, wa amkana tawassulul fasaqati ilaiha ala wajhin asra'a wa ablagha wa akhda'a min tawassulihim ilaiha biduni dalik. Ketika orang-orang perempuan ini memiliki kemampuan tulis, lalu dari kemampuan tulis ini muncul tindakan-tindakan saling murosalah, saling surat menyurat, atau kalau zaman sekarang itu chattingan. Orang perempuan ini mampu melakukan chattingan, sehingga nanti chattingan ini merembet kepada orang-orang laki-laki. Maka sangat membuka pintu, memberikan potensi yang tinggi kepada orang laki-laki yang fasik, orang-orang laki-laki yang tidak mengerti agama, orang laki-laki yang dia itu sering melakukan pelanggaran untuk semakin mudah berbuat keburukan kepada perempuan-perempuan yang rajin menulis dalam chattingannya seperti ini. Membuka pintu yang seperti ini itu sama dengan membuka pintu kerusakan di tengah-tengah kerumunan masyarakat, di tengah-tengah komunitas masyarakat yang ada. Sehingga kalau kita bandingkan dengan kaidah-kaidah fikih yang ada, saddul bab tentang mafsadat, menutup pintu kemafsadatan itu jauh lebih diutamakan dibandingkan jalbul masoleh, dibandingkan kita mengalap atau mengambil suatu kemaslahatan. Ini alasan kedua yang disampaikan oleh beliau. Alasan yang ketiga disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu wali annal kitabata akhfa minar rasuli fakanat ablagha fil hilati
wa asra'a fil khida'i wal makri. Ya, alasan yang ketiga, karena yang namanya tulisan, entah itu melalui surat atau yang hari-hari sekarang ini melalui chatting, WA atau DM atau inbox atau yang lain-lainnya, ya, ini sifatnya jauh lebih tertutup, jauh lebih eksklusif, jauh lebih privasi dibandingkan dengan seandainya orang perempuan ini minta tolong menyampaikan pesan kepada orang lain melalui orang lain. Jadi menyuruh orang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Tulisan itu sifatnya lebih privasi lagi, jauh lebih tertutup. Sehingga yang bisa tahu tentang apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka tulis itu hanya sebatas si perempuan ini dengan laki-laki yang dikirimi surat atau laki-laki yang dikirimi chat. Yang bisa tahu hanya itu. Tentunya juga dengan Allah juga. Ya, kalau Allah la takhfa alaihi khafiyatul ayun. Semua yang terjadi ini diketahui oleh Allah. Nah, ketika modelnya seperti ini, tidak ada pihak lain yang bisa mengetahui, ini juga merupakan salah satu bentuk terbukanya satu pintu mafsadah, satu pintu kerusakan yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan-perbuatan fasik yang tidak diduga-duga di kemudian hari. Nah, ini muncul, hukum makruh ini muncul karena 3 alasan yang seperti ini. Adanya kekhawatiran, adanya potensi ke arah sana. Sehingga kalau kemudian seandainya hal-hal yang dikhawatirkan tadi itu tidak terjadi, artinya tidak ada kekhawatiran munculnya perbuatan fasik, tidak ada kekhawatiran perempuan ini akan mudah melakukan atau berbicara, ngobrol dengan hal-hal yang tidak senonoh misalkan. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Artinya antara chatting si laki-laki dengan perempuan ini aman-aman saja. Yang dibicarakan juga sebatas apa yang diperlukan saja. Maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Sebagaimana juga yang kemudian disinggung oleh beliau, Imam Ibn Hajar al-Haytami pada akhir-akhir fatwa beliau menyatakan, fa'in kulta akhraja Abu Dawud an Syifai binti Abdillah qalat. Yang mana artinya seandainya kamu kemudian membantah fatwa saya yang di atas, ya, bahwa Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidatuna Syifa binti Abdillah, yang mana Sayyidatuna Syifa binti Abdillah pernah mengatakan, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana inda Hafsata. Saat itu pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya, ya, masuk kepada saya yang saat itu saya sedang bersama dengan Sayyidatuna Hafsah, salah satu istri Rasulullah SAW. Sayyidatuna Syifa sedang berkunjung, bermain di rumahnya Sayyidatuna Hafsah. Di tengah-tengah mereka berdua ini kemudian ada di dalam rumah ini, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Sayyidatuna Hafsah. Faqolali. Kemudian Rasulullah itu bilang kepada saya, maksudnya kepada Sayyidatuna Syifa binti Abdillah. Bilangnya bagaimana? Allimiha ruqyatan namlah kama alamtiha alkitabata. Ini riwayat hadisnya, yang artinya ajarilah Hafsah itu tentang permainan namlah sebagaimana kamu mengajari dia tentang tulis menulis, ya. Lalu dipahami oleh sebagian orang tentang riwayatnya Al-Imam Abu Dawud ini dengan mengatakan wa hadza yadullu ala ta'limin nisa'i alkitabata. Dari riwayatnya Abu Dawud yang seperti ini menunjukkan bahwa boleh mengajari orang-orang perempuan untuk bisa atau mampu tulis menulis. Beliau kemudian mengatakan, qultu, saya akan menjawab, katanya Imam Ibnu Hajar, ya, laisa fihi dilalatun ala talabi ta'limihinnal kitabata. Dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud barusan, ya, di situ tidak ada satu hal yang menunjukkan tentang bolehnya atau dianjurkannya orang perempuan mengerti atau belajar tentang tulis menulis. Wa innama fihi dalilun ala jawazi ta'limihinnal kitabata wa nahnu naqulu bihi. Ya, dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud itu hanya menunjukkan bahwa mengajari orang perempuan itu hukumnya adalah boleh dan halal. Sebagaimana yang telah kita pahami juga bahwa hukum halal itu isinya ada 4. Bisa jadi dia wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Sehingga 4-4-nya ini bisa dimasukkan dalam kategori hukum halal. Dari riwayatnya Imam Abu Dawud barusan menunjukkan bahwa mengajari orang perempuan tentang menulis, sehingga nanti orang perempuan ini bisa memiliki kemampuan skill untuk menulis, hukumnya adalah halal. Boleh-boleh saja. Nah, sehingga difahami apa? Wa innama
ghayatul amri fihi annan nahya anhu tanzihan lima taqarrara minal mafasidil murattabati alaihi. Hukum makruh yang tadi dimunculkan oleh Imam Ibnu Hajar itu ketika ada kekhawatiran, ada dugaan kuat. Ketika orang perempuan ini mampu menulis, dia akan mampu atau semakin mudah berbuat kefasikan. Kalau memang seperti itu, maka mengajari orang perempuan untuk menulis, ini hukumnya menjadi makruh. Apalagi perbuatannya. Dia saling tulis-menulis chattingan dengan laki-laki lain yang bukan mahram misalkan, lalu di dalam obrolannya ini mengobrolkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang di situ bernuansa syahwat, bernuansa khauful fitnah, maka otomatis hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram. Tapi kalau seandainya chattingan antara laki-laki dengan perempuan ini tidak sampai memunculkan syahwat, tidak sampai memunculkan khauful fitnah, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja, sebagaimana riwayatnya Al-Imam Abu Dawud yang bersumber dari Sayyidatuna Syifa binti Abdillah melalui Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anhuma, yang itu merupakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inilah kiranya jawaban dan tanggapan dari pertanyaan yang barusan kita baca. Mudah-mudahan dari keterangan ini bisa menjawab dengan penuh kesenangan, dengan juga memberikan kegamblangan kepada penanya, dan mungkin kiranya ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih mudah lagi untuk mengarungi kehidupan sesuai dengan jalur dan rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.